Al-Quran. Al-Quran diturunkan kita cuma bisa baca tapi tidak bisa paham. Untuk memahami tanya yang ahli. Itulah cara bermadhab namanya kemudian. Cuma nama, jangan kemudian kita langsung Quran hadis, guruku Rasulullah, kapan ketemu? Inilah, jadi itu kesombongan. Kita tidak bisa, harus tanya kepada yang lebih ngerti. Itu. Terus tanya, bekerja tetap sholat, ingat sama Allah, sama tidak bekerja tapi zikir terus, baik mana? Tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan. Bagiannya masing-masing. Wa inta mau, dan apabila manusia berkumpul ala ayaduruka untuk membinasakanmu dengan sesuatu, lam yaduruka ila bisya'in. Dia tidak akan pernah mampu melaksanakan kehancuran itu kecuali telah Allah takdirkan. Ini keimanan yang benar. Jadi Rasulullah itu berharap kepada generasi muda punya akidah yang benar. Gitu. Tidak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang tidak nyambung. Jadi banyak orang bicara fikih, ada fikih muamalah, fikih perbankan, fikih politik. Itu bukan fikih, fikih itu hukum. Tapi fikih politik itu memahami strategi politik. Fikih berdagang itu memahami dagang. Dan seterusnya yang sekarang sudah mulai berkembang, pemahaman tentang ekonomi keislaman. Itu juga bahasa manusia. Jadi kalaupun toh ada bank syariah, berarti kalau kita ke bank yang haram, ke syariah tidak haram, bukan begitu. Syariah itu bukan bahasa syar'i, tapi bahasa orang yang sudah memahami itu. Levelnya di situ. Jadi kita tidak dosa, tidak mempercayai bahasa bank syariah, kalau kita tidak sepakat, itu bukan berarti kita melawan agama, bukan. Sama dengan khilafah. Khilafah itu kan bahasa manusia. Khilafah yang dimaksud oleh Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu personal. Bukan sistem pemerintahan, bukan. Lah, menjadi sistem pemerintahan itu diterjemahkan oleh mereka yang punya kemauan berbeda. Sehingga kalau ada jargon, siapa yang menentang khilafah, menentang Islam, itu nonsen. Gitu lah ya. Jadi trik politik untuk menjebak seseorang supaya sama dengan berobat. Berobat yang syar'i pakai herbal, pakai ruqyah, pakai ayat Al-Quran, yang lain syirik, macam gitu. Ya tidak begitu. Karena Allah mampu menciptakan sesuatu yang menurut kita tidak berharga, tapi justru itu yang menjadi bermanfaat untuk manusia. Jadi cara berpikirnya ke sana. Sebab kalau tidak nanti dokter nggak laku. Karena kalau dokter itu bayarnya pasti, sembuhnya belum pasti. Lelek ruqyah itu tidak bayar pasti sembuh. Jadi semua dunia. Bukan berarti ruqyah terus syar'i. Terus kita ciri-ciri orang bertakwa, bukan begitu. Karena baginda Rasul pun juga pernah disarankan oleh dokter atau tabib. Walaupun sering diruqyah, Rasulullah itu yang ruqyah malaikat Jibril maksudnya. Dulu kan juga belum banyak dokter tabib yang ada dulu. Jadi jelas di sini kalau kita minta tolong jangan kepada siapapun tapi kepada Allah. Bagaimana cara menerjemahkan? Kita lihat film barat tanpa teks. Kita kan tidak ngerti apa maunya film itu. Lihat Jackie Chan, Jet Li, itu yang penting gelutnya itu yang penting. Nah, itu tawurannya yang penting. Filosofinya apa tidak ngerti. Supaya kita paham, lah kita tanya kepada yang ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Mandarin. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kita cuma bisa baca tapi tidak bisa paham. Untuk memahami tanya yang ahli. Itulah cara bermadhab namanya kemudian. Cuma nama, jangan kemudian kita langsung Quran hadis, guruku Rasulullah, kapan ketemu? Inilah, jadi itu kesombongan. Kita tidak bisa, harus tanya kepada yang lebih ngerti. Itu. Penjelasan hadis ini berkaitan dengan sistem regenerasi baginda Rasul. Rasul satu
Beliau sangat care, sangat peduli kepada generasi muda untuk memperoleh pemahaman akidah yang benar. Jadi jangan dipahami kemudian kita kan bagaimana, gini lah ya, di dalam Al-Quran kan Allah merintahkan berdoalah, urusan makbul dan tidaknya saya nanti yang urus, Allah. Tapi kemudian ada keilmuan, kalau kamu pengen doanya cepat makbul, pakai doa, pakai ini atau ini. Itu satu cara yang lain lagi. Boleh, boleh. Kenapa? Karena beliau yang ngomong ini sudah testimoni, sudah mencoba seperti itu, sudah mencoba. Kalau foto kita tidak percaya juga boleh, tetapi jangan memusuhi, gitu lah ya. Atau kita tidak bisa doa pakai bahasa Arab. Memang kita tidak pernah kenal bahasa Arab, baca Quran tidak bisa, pakai hadis tidak tahu, doa bahasa Arab itu tidak bisa. Cuma bisanya yang populer, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada, saya punya tetangga, dia tuh bos jamu kunci emas botolan itu, nggak ngerti apa-apa memang, terus mampu berhaji. Gus, gimana saya itu nanti kalau balik haji? Ngapain memang? Kalau suruh doa gimana? Itu kan biasanya kalau orang balik haji itu orang datang minta didoain. Nah, loh saya nggak bisa doa, cuman bismillah, ya bismillah saja. Masa tidak ada satu pun? Ya Robbana atina itu lah, ya itu saja lah wis, pokoknya itu wis. Jadi tiap minta doa ya Robbana atina fid dunya. Allah ngerti maksudnya itu ngerti. Gitu. Kadang kita kan gengsi pakai doa yang panjang, yang orang lain juga tidak ngerti. Kadang-kadang imamnya doa sendirian itu, tapi makmumnya suruh ngamini. Makanya sing sugih imamnya doa. Itu. Jadi disinilah konsep syar'i yang turun menjadi fikih, fikih menjadi amal keseharian. Jadi fikih itu pun belum bisa diamalkan seluruh kitab-kitab fikih itu, tetapi tetap menunggu kepahaman dari kita sendiri. Itulah nanti fungsinya orang yang datang ke majelis ilmu sama dengan membangun jalannya ke surga yang lebih mudah. Itu kata Rasulullah. Mungkin efeknya ke sana gitu lah ya. Kita banyak wacana, kita banyak informasi, akhirnya lebih gampang menyimpulkan. Jadi apa yang kita lakukan itu kesimpulan kita sendiri. Mestinya begitu. Seperti cara sholat itu sajalah. Kita niru kan tidak bisa persis bagaimana sendakepnya Ustadz itu, bagaimana rukuknya, bagaimana doanya, tidak bisa persis. Nah, pada tataran itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang modalnya kita harus banyak sabar dengan melaksanakan sholat tahajud dan banyak membaca sholawat.